Itang santang, itang panitang, yadidang, sabba sangkara samato, sabupati padinisago, tanhakayo, nirodo, nibanang. Ini sungguh mendamaikan, sungguh luhur, yaitu tenangnya semua reaksi, ditinggalkannya semua kemelekatan, hancurnya nafsu keinginan, padamnya semua kotoran batin, nibbana. Yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini adalah malam kedua saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dhamma, yang tentunya topik yang akan saya bawakan sudah di-share barangkali, yang tidak lain adalah berkenaan dengan cara memotong reaksi pikiran. Saya melihat di jadwal kertas terbalik. Harusnya kemarin adalah topik yang sekarang adalah topik yang kemarin. Tetapi di flyernya ternyata betul. Jadi adalah sekarang topik berkenaan dengan cara memotong reaksi pikiran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tujuan kita mempraktikkan dhamma, tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran negatif, untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat atau kotoran batin. Karena itu semua adalah penyebab mengapa kita terus mengalami penderitaan, mengapa kita terus mengalami tumimba lahir. Sehingga ajaran Sang Buddha yang mengajak kita, mendorong kita untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, maka kita pun diajak untuk mempraktikkan dhamma demi lenyapnya kotoran batin. Dan kalau kita perhatikan, kotoran batin yang memang berakar dari 3 akar kotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Semua itu dapat kita lihat dalam pikiran kita, dan biasanya berupa reaksi pikiran. Artinya ketika batin kita bereaksi, apakah bereaksi berpikir tentang yang lampau, ataupun yang akan datang, berpikir-pikir, bahkan termasuk berpikir-pikir tentang yang sekarang, ketika pikiran kita bereaksi, disitulah kita menemukan ada banyak sekali kotoran batin. Itulah kenapa pada saat kita bermeditasi, ajakannya adalah kembali ke sini dan sekarang. Ajakannya adalah kembali kepada objek meditasi, tenangkan pikiran. Untuk apa? Supaya reaksi pikiran paling tidak berkurang. Dan bahkan mereka, para arahat yang dikatakan telah menghancurkan semua kotoran batin, atau dengan kata lain menghancurkan semua reaksi pikiran, mereka sering disebut sebagai yang memiliki kondisi batin siti buta, cooling down. Artinya batinnya sudah cooling down, sudah menjadi dingin, tidak bereaksi, tidak bergejolak.
Dan mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang sudah tidak memiliki perkembangbiakan pikiran, Nippapanca. Jadi sementara yang belum mencapai kesucian arahanta disebut sebagai papanca, atau memiliki perkembangbiakan pikiran, batin pikiran bereaksi, tetapi seorang arahanta, seorang tathagata, sang Buddha, dan para siswa beliau yang telah mencapai arahat disebut Nippapanca. Tidak memiliki perkembangbiakan pikiran, batin tidak bereaksi. Dan bahkan Nibbana itu sendiri yang menjadi tujuan dalam mempraktikkan Dhamma, nama lain dari Nibbana juga disebut sebagai Sabba Sangkara Samatha, yang tadi telah disebutkan. Redamnya, tenangnya semua sangkara. Yang di sini adalah tenangnya, redamnya semua reaksi pikiran. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan batin kita, segala bentuk kotoran batin yang muncul dalam batin kita adalah berupa reaksi pikiran. Jadi ketika batin kita bereaksi, pikiran kita itu bergejolak, disitulah berbagai macam kotoran batin sebenarnya ada. Apakah dalam bentuk keserakahan, beserta anak cucunya, karena keserakahan adalah induk, maka punya anak cucu. Apakah dalam bentuk kebencian dan korelasinya, atau dalam bentuk ketidaktahuan, kebodohan, pasti batin di situ bereaksi, bergejolak. Maka dalam kita memperhatikan Dhamma adalah tujuannya bagaimana batin kita tidak bergejolak, pikiran kita tidak bergejolak. Kita mengupayakan untuk memotong reaksi-reaksi pikiran. Lantas bagaimana? Sang Buddha menyampaikan bahwasanya dalam reaksi pikiran ini ada banyak berbagai macam kotoran batin. Nah, itu disampaikan di dalam salah satu khutbah beliau, yang tidak lain adalah Madhu Pindika Sutta, khutbah di dalam Majjhima Nikaya. Kalau kemarin saya menyampaikan Samadhi Sutta dalam Majjhima Nikaya, ini pun juga dalam Majjhima Nikaya. Nah, dalam khutbah tersebut, bagaimana pikiran kita yang bereaksi ditunjukkan di situ akan banyak berbagai macam kotoran batin. Nah, khutbah ini penting sekali untuk kita pahami. Sebenarnya khutbah ini dimulai dari sebuah kejadian. Pada waktu itu Sang Buddha dikatakan sedang tinggal di daerah Kapilawastu, tempat kelahiran beliau. Dan ketika habis berpindah patah, beliau bersantap dan memasuki sebuah hutan disebut Mahawana, yang itu tidak jauh dari tempat para bhikkhu tinggal yang dipersembahkan oleh masyarakat Kapilawastu, Nigrudharama. Memang kalau pada zaman Sang Buddha biasanya ada wihara, belakangnya ada hutan. Wihara adalah tempat tinggalnya. Nah, kalau mau melakukan padhana, striving, meditasi intensif, masuk hutan. Sebagai contoh misalnya di Jetawana yang dibangun oleh Anathapindika, belakangnya ada hutan Andawana. Kemudian kalau kita pergi ke Veluwana, jadi kalau yang sudah pernah ke India, ke Veluwana, itu tidak jauh dari situ ada namanya Gijakuta. Tidak jauh itu. Kalau zaman sekarang memang kita pakai mobil, pakai bis ya, 5 menit sampai. Tapi kalau zaman dulu mereka berjalan kaki, itu tidak jauh. Jadi ada Veluwana, ada Gijakuta sebagai hutannya. Nah, di sini ada Nigrudharama, ada Mahawana. Kenapa disebut Mahawana? Karena mungkin hutannya besar. Maha, besar. Wana adalah hutan. Kalau di Jawa, wana itu adalah ladang. Tetapi zaman dulu itu adalah hutan. Nah, ketika Sang Buddha habis bersantap masuk ke Mahawana, di situ beliau berada di sebuah pohon. Biasanya duduk bermeditasi. Dan pada waktu itu ada seorang
suku Sakya juga seperti Sang Buddha dari Kapilawastu yang juga masuk ke hutan. Ia seorang berumah tangga bernama Dandapani. Kenapa disebut Dandapani? Karena dikatakan dia itu selalu memegang tongkat. Jadi danda itu artinya tongkat. Pani itu adalah tangan. Jadi tangannya memegang tongkat. Bukan karena dia sudah tua, bahkan dikatakan dia masih muda. Karena tongkatnya terbuat dari emas. Jadi ibaratnya untuk pamer-pamer kemana-mana bawa tongkat. Ini loh saya punya tongkat emas. Nah, datang pada Sang Buddha, bertemu dengan Sang Buddha dan biasa saling menyapa. Dan pada waktu itu Dandapani ini bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi doktrin dari Sang Buddha yang dinyatakan oleh Sang Buddha? Ditanya demikian, Sang Buddha menjawab, saya menyatakan, saya mengajarkan ajaran di mana ketika seseorang mempraktikkan ajaran tersebut, ia tidak lagi berkonflik dengan siapapun di dunia, baik dengan Mara, dengan Brahma, dengan Dewa, Pertapa, Brahmana, Raja dan rakyatnya. Konflik tidak lagi ada pada orang tersebut ketika mempraktikkan apa yang diajarkan Sang Buddha. Dan saya mengajarkan Dhamma, mengajarkan ajaran di mana dengan praktek ajaran tersebut, persepsi atau sanya tidak lagi mengobsesi seseorang. Nah, di sini ada istilah Brahmana yang adalah arahat. Seorang Brahmana yang sudah terbebas dari segala bentuk nafsu keinginan, terutama adalah indrawi. Tidak lagi mengobsesi seseorang sehingga tidak ada nafsu keinginan untuk dilahirkan dimanapun. Nah, mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha, Dandapani ini bukannya menjadi kagum, bukannya menjadi tertarik dengan ajaran Buddha, malahan dia tidak percaya. Dia menjulurkan lidahnya, berdecak, menggelengkan kepalanya, mengerutkan dahinya. Kalau orang tidak percaya kan begitu kan? Nah, seperti itu Dandapani. Apakah karena dia tidak paham sehingga kemudian menggelengkan kepalanya, tidak percaya, atau memang dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan Sang Buddha? Dan ketika saya menyampaikan begini, saya juga nggak yakin Bapak Ibu ya paham tidak maksudnya. Mengajarkan Dhamma di mana dengan praktek Dhamma tersebut seseorang tidak lagi punya konflik, tidak lagi bertengkar dengan siapapun. Sang Buddha pernah menyampaikan, dunia datang pada beliau dan berkonflik dengan beliau, tapi beliau tidak berkonflik dengan dunia. Nah, itulah, kalau kita memperhatikan Dhamma, kita tidak akan berkonflik dengan siapapun. Dan yang paling mendalam adalah di mana persepsi sanya tidak lagi mendasari, tidak lagi mengobsesi seseorang yang mempraktikkan Dhamma tersebut. Nah, kemudian karena dia pergi, Dandapani pergi, pada sore harinya Sang Buddha kembali ke Nigrodharama. Dan di sana bertemu dengan para siswanya menceritakan peristiwa pertemuan dengan Dandapani. Dan ketika diceritakan dengan apa yang disampaikan oleh beliau, salah seorang siswanya bertanya, apa yang dimaksud dengan tidak berkonflik dengan siapapun di dunia? Apa yang dimaksud dengan persepsi tidak lagi mendasari, tidak lagi mengobsesi seseorang yang mempraktikkan Dhamma tersebut? Seseorang yang kemudian terbebas dari segala bentuk keinginan berkenaan dengan kesenangan indera. Seseorang yang tidak lagi memiliki ketagihan untuk dilahirkan dimanapun berada. Nah, Sang Buddha mengatakan, berkenaan dengan sebab-sebab
di mana gagasan dan persepsi yang muncul dari perkembangbiakan pikiran tidak lagi menyerang seseorang, sehingga di situ seseorang tidak lagi bersenang, tidak lagi bergembira, tidak lagi melekat. Disitulah berbagai macam kotoran batin berupa kotoran batin yang halus, yang kemarin juga sudah saya sebutkan, yaitu raga nusaya, kotoran batin yang halus berkenaan dengan nafsu ragawi, kotoran batin yang halus berkenaan dengan kebencian patiga nusaya, berkenaan dengan keraguan-raguan wicikicca nusaya, berkenaan dengan mana atau pembandingan mana nusaya, berkenaan dengan pandangan dita nusaya, dan berkenaan dengan avijja, ketidaktahuan lenyap. Kalau seseorang tidak lagi bergembira, tidak lagi bersenang, tidak lagi melekat dengan sebab-sebab yang memunculkan gagasan persepsi yang itu dimunculkan dari perkembangbiakan pikiran, maka disitulah, kalau kita boleh menyimpulkan, adalah akhir penderitaan. Nah, ketika dijawab demikian, Sang Buddha kembali ke kuti. Nah, para siswanya tidak paham maksudnya apa ini. Tidak sempat bertanya, kemudian Sang Buddha sudah kembali ke kutinya. Lantas mereka berpikir, kira-kira siapa di antara para siswa Sang Buddha yang akan mampu untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha secara singkat, dijelaskan dengan detail. Maka mereka pergi ke Bhante Mahakaccana. Karena Bhante Mahakaccana adalah siswa yang terunggul, yang bisa menjelaskan pernyataan yang singkat menjadi detail. Maka mereka datang ke sana meminta petunjuk, penjelasan dari Bhante Mahakaccana. Awalnya Bhante Mahakaccana tidak mau, dengan alasan kenapa sudah bertemu dengan Sang Buddha yang menjadi sumber dhamma, tidak langsung ditanyakan, malahan tanya ke saya. Ibaratnya kalau ada seseorang yang ingin mencari hati kayu, sudah menemukan batang kayu besar, dalamnya ada hatinya, dilewati malahan mengambil cabang dengan daunnya. Nah, akan tetapi kemudian Bhante Mahakaccana tetap memberikan penjelasan. Nah, penjelasannya adalah berkenaan dengan proses pikiran. Yang mana proses pikiran di sini muncul dari ketika mata melihat objek, bentuk, telinga mendengarkan suara, hidung membaui bebauan, lidah merasakan rasa, jasmani merasakan sentuhan, dan pikiran memiliki objek-objek pikiran. Nah, dari situ nanti akan memunculkan papanca atau perkembangbiakan pikiran, yang itu adalah reaksi pikiran. Yang tadi, sebab-sebab yang memunculkan papanca ini, jangan kita melekati, jangan kita bergembira, jangan kita bersenang. Ketika ada kelekatan di sana, ketika ada kegembiraan di sana, ketika ada kesenangan di sana, disitulah penderitaan muncul, disitulah konflik muncul, pertengkaran muncul. Maka bagaimana tidak melekatinya, tidak bergembira? Nah, pertanyaannya adalah, apa sebab-sebab yang memunculkan papanca sanya sangka, gagasan persepsi yang muncul karena perkembangbiakan pikiran? Adalah satu contohnya ketika berbicara mata melihat bentuk. Apa yang terjadi? Cakun cak padi cak rupe cak upajati caku winyanang. Ketika ada mata dan bentuk, maka di situ akan muncul kesadaran mata. Pasti. Tinang sanggati paso, ketika ketiganya ini berkumpul, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka di situ akan muncul kontak, pasa. Pasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, maka muncul perasaan.
Sampai di sini bisa memahami? Pelan-pelan ya. Lantas, yang vedeti tang sanjanati, apa yang seseorang rasakan, itu yang kemudian dia persepsikan, dia kenali. Kalau kita punya perasaan, kita merasakan sesuatu, maka kita akan mengenali sesuatu. Itu adalah sanya, persepsi. Nah, apa yang seseorang persepsikan, yang seseorang kenali, itu yang ia pikirkan. Yang sanjanati tang witaketi, ketika ada sanya, persepsi, apa yang dikenali, itu yang kemudian menjadi bentuk pikiran, witaka muncul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah yang witaketi tang papacenti, apa yang seseorang pikirkan, itu yang kemudian dia akan berpikir berulang-ulang, dikembangbiakkan. Jadi pikirannya berkembang biak dan mengasosiasikan, mengkorelasikan dengan pengalaman lampau yang akan datang dan sekarang. Ketika ada pikiran, kemudian pikirannya berkembang biak, kemudian dikorelasikan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau, yang akan datang, yang sekarang, sehingga di situ akan menjadi ruwet. Dan itulah papanca, dan disitulah berbagai macam kotoran batin muncul. Maka yang harus diantisipasi sebelum akan muncul perkembangbiakan pikiran, yang di situ nanti akan ada konflik, ada pertengkaran, ada kotoran batin berbagai macam. Nah, penyebab-penyebab yang memunculkan papanca ini, perkembangbiakan pikiran ini atau reaksi pikiran ini, itu yang kita mengupayakan untuk tidak melekati, tidak bersenang di sana, tidak bergembira di sana. Kalau tidak melekati di sana, tidak akan sampai kepada papanca. Kalau tidak kemudian bergembira, bersenang di sana, maka tidak sampai pada papanca. Tidak sampai pikiran menjadi berkembang biak. Yang menjadikan pikiran kita berkembang biak, kenapa? Kita membiarkan pikiran kita itu melekat dengan sebab-sebab yang memunculkan papanca. Sebabnya apa? Tadi telah disampaikan. Ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata. Kemudian muncul kontak, kemudian muncul perasaan, muncul persepsi, muncul pikiran. Ini adalah sebab-sebabnya. Dan kalau kita mulai melekat, bergembira, bersendang di sebab-sebab ini, nah disitulah perkembangbiakan pikiran akan muncul, dan di situ berbagai macam kotoran batin akan muncul, reaksi pikiran akan muncul. Maka di dalam perkembangbiakan pikiran ini atau papanca ini dikatakan ada 3 hal yang biasanya muncul, yaitu apa? Tanha, mana, didik. Nafsu keinginan akan muncul di dalam perkembangbiakan pikiran. Pembandingan akan muncul, membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Kemudian berbagai macam pandangan yang salah, yang tidak benar, itu akan muncul. Nafsu keinginan muncul, pembandingan muncul, berbagai macam pandangan salah itu muncul ketika papanca itu berada di sana. Dan itu semua adalah kotoran batin. Maka bagaimana sebab-sebab yang memunculkan papanca ini, kita harus mengupayakan untuk mengantisipasi, melihat agar kita tidak melekat di sana. Lantas bagaimana? Latihan yang diberikan oleh Sang Buddha dalam khutbah-khutbah lain, tidak disampaikan dalam khutbah ini, adalah dengan kita senantiasa untuk merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Melihat bahwasanya apapun fenomena yang menjadi penyebab memunculkan perkembangbiakan pikiran ini, reaksi pikiran ini, dilihat sebagai tidak kekal. Mata tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Bentuk juga tidak bisa
dipertahankan, tidak kekal. Kalau seseorang mampu melihat itu semua tidak kekal, menjadi kokoh, maka kelekatan juga akan semakin memudar. Mengapa kita melekat dengan bentuk? Mengapa kita itu bergembira dengan bentuk? Melekat dengan bentuk? Karena kita melihat bentuk sebagai sesuatu yang ada indikasi, sebagai sesuatu yang kekal, yang bisa dipertahankan, yang bisa memberikan kebahagiaan. Maka kita melihat, melekat dengan bentuk, dan disitulah berbagai macam bentuk pikiran yang disebut papanca itu akan muncul dengan cepatnya. Demikian pula berkenaan dengan suara dan juga telinga. Lihat itu sebagai tidak kekal. Dan tentunya melihat itu sebagai tidak kekal, tidak hanya telinga dan juga suara, tapi semua 6 indera kita beserta objek-objeknya, melihat itu semua tidak kekal, maka juga akan melihat bahwa semua itu tidak patut untuk dilekati. Karena begitu kelekatan di sana muncul, pasti akan muncul penderitaan, muncul duka. Maka apa yang tidak kekal memungkinkan untuk memunculkan duka, penderitaan kalau dilekati. Dan juga lihat, semua itu sebagai apa? Sebagai anatta, tanpa diri. Tidak ditemukan adanya self diri. Makhluk itu hanya sekedar mata dan bentuk, tapi tidak ada makhluk di sana. Tidak ada diri di sana, tidak ada entitas di sana. Maka mengapa muncul berbagai macam bentuk pikiran yang buruk? Ya karena salah satu penyebabnya adalah karena kita melihat ada makhluk. Ada diri, ada self. Contohnya apa? Melihat seseorang muncul kebencian. Kenapa benci? Karena ada persepsi, ada makhluk di sana. Ada entitas di sana, ada diri di sana. Termasuk ada diri di sini. Diriku diinjak-injak, diriku tidak dihargai. Dia menginjak diriku. Ada diri lainnya menginjak diriku. Ada persepsi demikian. Persepsi adanya atta, adanya self. Dan itu yang memunculkan berbagai macam bentuk penderitaan. Nah, tetapi kalau kemudian pemahaman perenungan anicca, dukkha, dan anatta ini diulang-ulang dikokohkan, itu disebut sebagai anicca sanya, anatta sanya, diulang-ulang dikokohkan, maka setiap kali mulai muncul bentuk pikiran yang buruk, ketika ada persepsi anicca, dukkha, dan anatta, itu akan menjadi meredam. Yang tadinya bereaksi menjadi tidak bereaksi, menjadi tenang. Dan itulah kenapa Sang Buddha memberikan latihan kepada seorang pengembara bernama Bahya Darujiriya. Dite ditamatang bawisati, sute sutamatang bawisati, mute mutamatang bawisati, winyate winyatamatang bawisati. Di dalam melihat, latih itu hanya sekadar pengalaman melihat. Artinya tidak ada bumbu. Ini milikku, ini aku, ini diriku, yang memunculkan berbagai macam reaksi pikiran, yang memunculkan berbagai macam kotoran batin. Nah, melatih batin yang demikian tentunya didasarkan pada kebijaksanaan. Mengapa? Di dalam melihat dilatih bahwa itu hanya sekadar pengalaman melihat, karena tahu bahwasanya apapun hal yang berkenaan dengan melihat, semuanya adalah tidak kekal, semuanya berubah. Ketika kemudian ada kelekatan di sana, muncul penderitaan. Ditambah lagi, di dalam pengalaman melihat tidak ditemukan adanya diri, adanya self, hanya sekadar pengalaman. Melihat anicca, dukkha, dan anatta, nah seseorang batinnya akan menjadi semakin mereda. Artinya reaksi pikiran akan semakin mereda. Tidak hanya di dalam melihat,
termasuk di dalam mendengar. Sute suta matang bawisati. Di dalam mendengar juga lihat, latih itu hanya sekadar pengalaman mendengar semata. Tidak lebih dari itu. Tidak berpikir-pikir sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Termasuk di dalam pengalaman kita membaui, merasakan, bersentuhan juga sama, sekadar pengalaman. Mute mutamatang bawisati. Dan pada akhirnya bahkan ketika kita berpikir, itu pun juga baik untuk dilatih, itu pun hanya sekadar pengalaman berpikir. Tapi kalau kita sudah bereaksi, kita tidak mau dengan pikiran yang muncul, atau kita menyukai dengan pikiran yang muncul, kita sudah terlibat di sana, itu sudah terseret di sana, maka disitulah penderitaan akan muncul. Ya, termasuk pada saat kita bermeditasi. Saat bermeditasi, pikiran kita kacau, muncul kecewa, muncul ketidaksukaan, merasa pesimis dengan meditasinya. Kenapa? Karena bereaksi. Karena tidak mau melihat keberadaan bahwa itulah pikiran, itu pun hanya sekedar pikiran semata, tidak lebih dari itu. Tapi kalau kemudian sudah memunculkan ketidaksukaan dengan pikiran ini, ya disitulah kemudian muncul penderitaan, kekecewaan. Dan ketika mendapatkan ketenangan kemudian dilekati, mungkin pada saat itu belum ada penderitaan. Tapi begitu ketenangan itu lenyap, mulailah muncul penderitaan. Maka di dalam kita bermeditasi, melihat apapun pengalaman yang kita lihat itu sebagai sekadar pengalaman, dan batin diupayakan, diusahakan dalam latihan tersebut tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Maka ada para guru meditasi yang mengajarkan kesadaran pasif. Passive awareness, kesadaran pasif. Artinya melihat objek sekadar sebagai objek tanpa menjustifikasi, tanpa menghakimi. Melihat itu dengan kesukaan atau tidak suka. Kalau sudah ada suka dan tidak suka, disitulah reaksi batin muncul. Maka di dalam Mahasatiparana Sutta, selain kita harus punya semangat, punya perhatian, dan punya sampajana, kebijaksanaan, berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta, kita pun juga harus memiliki satu kualitas. Vinaya loke abhijja domanasang. Meninggalkan abhijja domanasang di dunia, atau di setiap pengalaman. Abhijja adalah keserakahan, domanasang adalah kebencian. Dengan kata yang sederhana, meninggalkan suka dan tidak suka terhadap apapun pengalaman yang muncul. Batin menjadi seimbang. Nah, itu latihannya. Saat kita melihat bentuk dengan mata, yang di situ tentu ada kesadaran mata, mendengar suara dengan telinga, membaui bebauan dengan hidung, merasakan dengan lidah, bersentuhan dengan tubuh, dan berpikir dengan pikiran. Kita membawa batin untuk tidak melekat di sana, sekedar menyadari, melihat itu sebagaimana adanya, yata butang pajanati, tetapi itu semua muncul dari kebijaksanaan. Melihat itu semua dari anicca, dukkha, dan anatta. Lantas, tidak hanya itu, tetapi juga ketika berbicara pasa, kontak. Kalau tadi kan baru kesadaran mata, telinga, dan seterusnya. Kontak juga sama, yang menjadi penyebab yang nantinya membawa kepada perkembangbiakan pikiran atau reaksi pikiran. Itu juga bagaimana kita tidak bergembira, tidak bersenang, dan tidak melekat di dalam apapun kontak, apapun sentuhan. Sentuhan tidak hanya jasmani. Sentuhan adalah mata melihat objek, di situ ada sentuhan. Telinga mendengar suara, ada sentuhan juga. Nah, kalau kita melihat bahwa
semua keberadaan dari pengalaman kita berupa pasa, berupa sentuhan, sebagai juga anicca, dukkha dan anatta yang tidak layak untuk dilekati, maka batin juga akan menjadi semakin tenang. Reaksi pikiran juga akan semakin memudar. Dan dalam hal ini, berbicara pasa juga tentu tidak hanya sekedar satu cara melihat anicca, dukkha, dan anatta. Termasuk yang kemarin saya sampaikan juga. Melihat itu melalui perenungan. Bahwa ternyata yang namanya pasa itu diibaratkan seperti seekor sapi yang dikuliti. Yang ketika sapi tersebut yang sudah dikuliti berada di lantai, semua binatang yang di lantai akan menyerbu dia. Ketika bersandar di tembok, semua binatang yang ada di tembok akan menyerbu dia. Ketika berada di air, semua binatang air juga akan menyerbu dia, menyerang dia. Artinya, apapun bentuk sentuhan pada hakikatnya adalah penderitaan, duka. Dan itu juga menjadi perenungan supaya tidak melekat dengan pasa yang sedang sekarang terjadi dan juga tidak mencari sentuhan-sentuhan yang lain. Karena melihat itu semua adalah bagian dari penderitaan. Nah, itu juga patut untuk kita renungkan supaya tidak membawa kepada papanca. Tapi tentu itu semua adalah latihan. Karena takutnya seperti kemarin, ini kok ajaran Buddha pesimis ya. Ya memang kalau kita melihat demikian, memang ajaran Buddha itu sangat berbeda. Sangat berbeda dari ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu. Bahkan zaman sekarang pun juga berbeda sekali. Jadi kotoran batin yang dari yang paling kasar sampai yang paling halus itu juga harus dilihat. Sampai yang seperti itu yang secara umum di masyarakat itu bukan masalah, itu hal yang wajar, fenomena yang wajar, bukan sebagai masalah, tetapi di dalam Dhamma itu pun juga menjadi penyebab berbagai macam kotoran batin dan pada akhirnya penderitaan. Dan kemudian tidak hanya pasa, kalau memang kemudian sudah terlanjur sampai kepada vedana atau perasaan, ya kita bisa merenungkan perasaan. Dalam hal ini tentunya dari awal sampai ini kita membutuhkan sati sampajanya. Harus ada perhatian untuk mengenali, waspada dengan diri kita, memperhatikan objek, kemudian juga memperhatikan kesadaran, memperhatikan sentuhan, termasuk adalah memperhatikan perasaan yang muncul. Yang mana perasaan di sini ketika muncul diperhatikan dan juga diimbangi dengan sampajanya, kebijaksanaan. Yang di sini salah satunya adalah melihat itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Sebagai tidak kekal, sebagai yang membawa kepada duka, penderitaan ketika dilekati, dan sebagai bukan diri, bukan makhluk, bukan self. Perasaan juga demikian. Karena kalau tidak ada perhatian, tidak ada sampajanya, kelekatan akan muncul. Dan ketika kelekatan muncul, di situ akan muncul berbagai macam kotoran batin. Ketika perasaan menyenangkan muncul, maka di situ akan muncul apa? Raganusaya. Jadi kotoran batin yang halus, bahkan yang kasar, yang berkenaan dengan nafsu ragawi. Mengingini, melekatinya, ingin mendapatkan, ketika itu yang muncul perasaan yang menyenangkan. Begitu ada perasaan yang tidak menyenangkan, kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, maka akan muncul kotoran batin berupa patiganusaya. Adalah kebencian, ketidaksukaan, penolakan, geram, tidak mau. Patiganusaya. Bahkan ketika muncul perasaan yang netral, yang biasa-biasa, itu pun juga memunculkan kotoran batin. Avijanusaya. Kotoran batin berkenaan dengan ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal.
Ini pun juga bisa membawa penderitaan. Ini pun juga bukan sebagai makhluk, sebagai entitas. Tidak akan muncul pengetahuan demikian. Yang muncul adalah ketanpa pengetahuan atau avijja. Ketika ada perasaan yang netral. Nah, oleh sebab itu, perhatian kebijaksanaan itu harus dimunculkan, disertakan ketika sudah masuk ke dalam perasaan. Maka salah satu bentuk meditasi adalah Vedanupasana, memperhatikan perasaan. Supaya apa? Supaya kotoran batin yang akan muncul bersama dengan perasaan itu tidak muncul. Dan bahkan menarik sekali Sang Buddha menyampaikan, di dalam perasaan yang menyenangkan, di situ akan muncul kotoran batin yang tadi disebut raganusaya atau nafsu ragawi. Tetapi di dalam perasaan yang menyenangkan juga akan lenyap raganusaya. Nah, kenapa bisa lenyap? Ketika ada sati dan sampajanya, ada perhatian dan kebijaksanaan. Kita memperhatikan perasaan yang muncul, kemudian dilihat itu sebagai anicca, tidak kekal, sebagai bagian dari duka penderitaan, dan juga sebagai sekadar perasaan, bukan sebagai makhluk. Nah, di situ nafsu ragawi yang seharusnya muncul akan lenyap. Nah, ini cara untuk memotong reaksi pikiran ketika sudah mulai masuk ke dalam perasaan. Termasuk adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Kalau ada sati sampajanya, maka kebencian tidak akan muncul. Bahkan ketika itu muncul, itu akan lenyap. Reaksi pikiran berupa kebencian itu akan lenyap. Dan ketika ada perasaan yang netral, yang sebenarnya ada avijja, ketidaktahuan, ketika di situ dimunculkan pemahaman ketidakkekalan, penderitaan, dan juga anatta, maka di situ ada pengetahuan. Jadi bukan avijja, tetapi yang muncul adalah vijja, pengetahuan. Nah, ini juga menjadi salah satu cara untuk bisa menenangkan reaksi pikiran dengan kita memperhatikan perasaan. Dan bahkan kemudian ketika sampai kepada sanya persepsi, apa yang dikenali. Nah, apa yang dikenali di sini, wah, banyak sekali kotoran batin yang bisa muncul. Karena di dalam persepsi itu ada persepsi yang baik, ada persepsi yang tidak baik. Persepsi yang tidak baik, salah satunya adalah tadi persepsi tentang adanya diri. Dan itu kuat sekali. Kita manusia itu sangat-sangat kuat sekali untuk memegang persepsi, untuk menciptakan persepsi bahwa ada sesuatu yang kekal, bahwa ada sebuah diri itu sangat kuat. Nah, disitulah kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, ini akan semakin kuat. Contohnya apa? Misalnya Anda bertemu dengan seseorang. Ketika awal bertemu, orang tersebut mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Kalau tidak disadari, Anda akan menciptakan, membangun sebuah persepsi. Ada makhluk, ada diri, ada seseorang yang tidak beretika. Sehingga setiap kali mendengar nama si dia, langsung pikirannya muncul, dia orang tidak baik. Ketika ada orang berdiskusi tentang dia, muncul pikiran, dia tidak baik. Bahkan ketika muncul nama dalam pikiran tentang dia, dia tidak baik. Kita membangun sebuah persepsi ada sesuatu yang kekal, yaitu seseorang yang tidak baik. Sehingga wajar kalau kemudian ketika orang benci kemudian sampai bertahun-tahun tidak mau
hilang, sampai meninggal tidak mau hilang. Kenapa? Persepsi kekekalan, termasuk persepsi ada self, ada diri. Padahal kalau kita mau melihat realitas, orang yang kita anggap sebagai orang yang tidak baik, dari awal dia mengucapkan kata-kata kasar, dia itu sudah mengalami perubahan yang tidak terhitung. Betul tidak? Sudah mengalami perubahan yang tidak terhitung. Mungkin ketika kita berpikir, oh dia tidak baik, padahal dia sekarang sedang meditasi. Oh dia buruk, padahal dia sekarang sedang berdana. Tapi persepsi yang kita bangun, ada seseorang yang kekal yang dikatakan sebagai tidak baik. Dan itulah yang kemudian memunculkan berbagai macam bentuk pikiran yang buruk. Oleh sebab itu, untuk bisa memotong reaksi pikiran demikian, pikiran-pikiran buruk demikian, itulah kenapa kita membutuhkan perhatian dan kebijaksanaan. Kita melihat ke dalam batin kita, ketika persepsi itu muncul, kita lihat, kemudian kita renungkan ketidakkekalan, anicca. Merenungkan bahwa tidak ada yang disebut sebagai makhluk, hanya sekedar fenomena yang terus mengalami perubahan. Sehingga apa? Persepsi demikian lambat laun juga akan semakin kuat. Artinya persepsi yang baik, persepsi tentang anicca, tentang anatta akan semakin kuat, dan batin akan menjadi semakin tenang. Reaksi pikiran tidak akan berkembang. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, persepsi-persepsi yang buruk, yang sebenarnya itu adalah tidak kekal, dianggap kekal, yang sebenarnya adalah membawa duka, dianggap membawa kebahagiaan, yang sebenarnya adalah tanpa diri, dianggap sebagai diri, itu yang harus kita lenyapkan. Diganti dengan persepsi ketidakkekalan. Persepsi bahwa ada duka penderitaan. Dan persepsi bahwa yang ada adalah anatta, tanpa diri, tanpa self. Memang sulit, tetapi itulah yang diajarkan Sang Buddha. Kalau gampang semua orang sudah mencapai arahat. Tapi itulah, kita memahami demikian, itu sudah luar biasa sebenarnya. Karena memang sesuatu yang bahkan di dalam teori saja itu sulit. Apalagi di dalam kita membawa batin kita untuk mengarah kepada apa yang kita pahami, itu jauh lebih sulit. Tetapi ini sudah menjadi langkah bagi kita untuk mengenal Dhamma dengan lebih baik. Nasanya. Kemudian Vitakka juga sama. Ketika muncul pikiran, apakah pikiran senang, tidak senang, pikiran yang netral, itu juga dilihat sebagai apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah penjelasan di dalam Indriya Bhavana Sutta. Ketika mata melihat objek, nah biasanya akan muncul 3 jenis pikiran. Manapang, amanapang, manapa-manapang. Pikiran senang, tidak senang, dan pikiran yang netral. Yang itu tentu muncul dari perasaan senang, tidak senang, dan juga netral. Ketika muncul demikian, baik untuk direnungkan bahwa apapun bentuk pikiran yang muncul itu adalah sangkata, polarika, padicca, samupana. Sifatnya berkondisi, sifatnya kasar, dan kemunculannya bersebab. Yang kalau kita lihat ke dalam lagi adalah untuk melihat bahwa apapun bentuk pikiran yang muncul itu adalah tidak kekal, itu adalah dukkha, itu adalah anatta. Nah, merenungkan demikian, maka akan muncul pengalaman yang lain. Etang santang, etang panitang, yadidang upeka. Ini mendamaikan, ini luhur, yang tidak lain adalah upeka. Batin menjadi seimbang. Artinya tidak bereaksi. Ketika melihat bentuk-bentuk pikiran ini sebagai anicca,
dukkha dan anatta, batin menjadi seimbang, batin tidak bereaksi. Nah, ini juga apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Lantas bagaimana kalau sudah telanjur menjadi papanca, batin sudah berkembang biak? Bahkan ketika batin sudah berkembang biak sekalipun, sudah bereaksi sekalipun, ketika kita hidup berkesadaran, kita memunculkan perhatian, dan di sana disertakan kebijaksanaan, itu pun juga akan menjadi redam, menjadi tenang. Tetapi walaupun sudah tenang, sudah redam, nanti akan muncul lagi. Sampai hanya ketika orang telah terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, memang batinnya sudah tidak bereaksi lagi. Sabha sangkara samata, sudah tidak berkembang biak menjadi nippapanca, dan itu adalah seorang arahanta. Akan tetapi dalam proses semua itu juga menjadi sebuah latihan bagi kita. Latihan bagaimana membawa batin menjadi tenang. Apapun caranya, bagaimana batin menjadi tenang. Tentunya cara-cara yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha. Memunculkan perhatian, memunculkan kebijaksanaan, mengupayakan dengan semangat yang nanti membawa kepada batin yang lebih seimbang, lebih damai, lebih tenang, dan batin yang tidak bereaktif. Kemudian baru beberapa saat bereaksi lagi, nggak apa-apa. Latih lagi untuk menjadi tenang. Dan itulah dalam praktek vipassana juga demikian. Artinya hidup berkesadaran, memperhatikan objek sebagaimana adanya, tidak memunculkan suka dan tidak suka, batin menjadi tenang, seimbang. Baru beberapa detik bereaksi lagi, nggak apa-apa, diseimbangkan lagi. Baru beberapa detik bereaksi lagi, tidak apa-apa, diseimbangkan lagi. Sampai batin kita akan cenderung untuk lebih tenang, cenderung untuk tidak bereaktif. Nah, itu semua dapat terjadi dengan latihan kita memunculkan sati sampajanya, perhatian dan hidup dengan kebijaksanaan. Jadi sati adalah sama sati perhatian, sampajana adalah sama didi, dan juga adalah panya kebijaksanaan. Dan itu dua-duanya ini harus dimunculkan. Dan tentunya seperti yang kemarin saya sampaikan, harus juga dimunculkan daya upaya benar. Jadi apa yang buruk dilenyapkan, apa yang baik itu dikembangkan, sehingga batin akan menjadi lebih tenang dan semakin tenang. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.